Ada dua pertanyaan, Pak. Iya, oke, silakan. Yang kedua, saya tadi lihat flow-nya Silem Kerma dengan Siaga. Yang saya mau tanyakan, kira-kira proses dari awal yang di Siaga ini, dari awal sampai keluar SK itu, seandainya dokumen disetujui gitu, itu kira-kira berapa lama, Pak ya? Nah, ini Pak, jadi oke, saya jawab dulu ya. Ya, Kasih ya. Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Nah, yang akun BP Mental memang Pak kemarin kami lagi ada problem di mail service kami. Jadi saat ingin mengirimkan email verifikasi itu malah ditolak sama mail server dari Ya, pengusul. Bapak ya. pakai ACID nggak daftar ya? Pakai ACAD, Pak. Nah, mungkin saran ini sebenarnya sih nggak dianjurkan ya, tapi justru beberapa domain ACID itu yang malah agak ketat nih, ngeblok Oke, email kita dianggap spam. Kami oke. lagi cari solusinya sih Pak. Ya. Gimana nge-whitelist-nya? Hanya saja mungkin nanti Bapak kalau bisa bikin akun publik dulu tapi saya nggak bisa rekomendasiin pakai Gmail atau apa sih ya. Tapi nanti dicoba lagi ya Bapak Ibu. Ini memang kita lagi kejar untuk solve untuk gimana caranya mengakali yang pakai ICID ini nggak ngoblok mail service kita gitu. Gitu. Nanti dicoba lagi ya Pak pakai email lain mungkin ya Pak. Tapi harus surat tugasnya Nah harus itu dibuat lagi. benar saya ngerti sih. Ya, Tapi di samping itu kami juga lagi coba untuk menangani hal ini ya. biar Sampai biar bisa sampai di-whitelist. sampai saat ini juga saya masih coba-coba yang kita masih zooming ini saya masih coba Oke ini oke hal terus, Pak. oke iya iya. Iya, Baik iya. Pak. Hmm. Nanti bisa koordinasi melalui LDK ya. Nanti saya juga infokan kalau sudah running well. Iya. Oke, oke. Ini tetap ya. Apa yang Lalu kedua? selanjutnya adalah, nah ini terkait SLA nih Pak, maksudnya Service Level Agreement ya. Ini agak sulit saya jawab. Kenapa? Karena ini terkait juga dengan institusi lain dan bagian lain gitu. Karena di Siaga kan tadi aktornya banyak ya. Iya, iya. Dari Dikti, terus di Dikti sendiri evaluator. Iya. Kalau kalau evaluator kan itu di bawah Dikti, mungkin saya bisa jawab dari Direktur Kelembagaan itu kita kasih waktu 3 hari, tiga Hmm. hari untuk evaluasi dan 3 hari lagi untuk mengkonsolidasi. Iya, iya. 2 hari, sorry. Jadi harusnya 5 hari kerja ya, Iya. 5 hari kerja untuk evaluasi. Nah, setelah evaluasi ini kan ke ban PT atau LAM ya. Ini saya sulit jawab nih. Memang ke depan ini kita ingin rapat bersama gitu. Jadi kita mengkalkulasikan standar layanan kita tuh berapa sih mulai dari Dikti, Iya, iya. di kelembagaan Dikti, evaluator, lalu ban PT, lalu bagian hukum. Iya, iya. Nah, ini memang sudah kita sudah notice kita harus membuat suatu standar layanan gitu ya kan Pak. Iya, Berapa iya. lamanya dari end to end sampai Iya, iya. keluar SK itu berapa Iya, lama. iya. Nah itu Iya. mungkin Kira-kira. nanti ya Pak, nanti kalau sudah standar layanannya sudah jadi pasti kita publish sih di Oke. Siaga. Iya, iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya. Oke Mas Baik, Nantor. ya baik, terima kasih Pak Sugi. Pertanyaan ketiga dari Ibu, mohon maaf kalau saya salah, Ibu Hari Setiani dari STTI NIIT. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hari Setiani dari Sekolah Tinggi Teknologi Informasi. Saya mau mengajukan 2 pertanyaan, Pak. Kalau tadi kan penjelasan bahwa saat ini yang sedang baru dibuka itu untuk pembukaan sarjana, magister, doktor, PJJ, PSDKU, dan penambahan nama program studi akademik. Nah, rencananya PTS kami itu ingin perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas. Nah, karena belum dibuka, apakah kami mengajukan pembukaan program studi dulu atau nanti dibarengkan dengan ketika sudah dibuka perubahan bentuk perguruan tinggi ke universitas? Itu yang pertama.
Yang kedua, untuk akun yang di PTS, surat tugas untuk operator itu dari badan penyelenggara atau dari PTS yang bersangkutan. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung ya Mbak, saya jawab ya. Jadi, nah untuk perubahan bentuk ini mungkin target kita dibuka itu di bulan depan. Nah, untuk prodinya gimana? Prodinya itu mengikut nanti, tadi kalau saya sempat nampilin yang penggabungan, modelnya sama. Jadi usulan prodinya itu sekaligus bersamaan dengan perubahan bentuknya. Jadi Ibu nggak bisa ngusulin sebagai PT lalu ngusulin perubahan bentuknya dari yayasan, itu nggak bisa. Justru malah nanti itu akan kekunci Bu, ketika ada perguruan tinggi yang sedang mengusulkan prodi di siaga itu nanti kita kunci, dia nggak bisa melakukan perubahan bentuk gitu. Jadi mohon ditunggu ya Bu, mudah-mudahan ini target kita bulan depan untuk membuka usulan perubahan, penggabungan, penyatuan ini bisa achieve dan nanti prodinya bisa diusulkan berbarengan dengan perubahan bentuknya gitu. Itu yang pertama. Jadi untuk yang kedua ini akun PTS, jadi surat tugas operator ini kami harapkan dari perguruan tinggi. Mungkin Mas Nanto nih nanti kan validasi Dikti ya, bisa bantu jawab Mas. Oke. Mohon maaf. Tadi gimana pertanyaannya? Saya kurang menyimak. Iya, daftar akun PTS kan ada unggah surat operator dari. Nah, pertanyaannya apakah dari pemimpin perguruan tinggi atau pemimpin badan penyelenggara gitu. Untuk Kalau akun PT ya. Operator PTS ya. Operator PT kita mintanya dari pimpinan PT-nya, Pak Lingga. Benar ya. Berarti satu suara kita. Jadi dari pimpinan PT-nya ya. Untuk BP dari ketua pimpinan BP, untuk PT ya dari pimpinan PT-nya. Gitu ya, Bu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah mau mendekati 11.30, mohon izin mungkin satu pertanyaan terakhir yang dapat kami akomodir begitu ya, dari mohon maaf mungkin Ibu Weni ya, Ibu Weni. Bu Weni mohon memperkenalkan dulu dari mana asalnya, dari PTS mana begitu sebelum mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Trimunanto dan Pak Lingga. Saya Weni dari Yayasan Ari Ginanjar Agustian. Kami mengatasi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ISQ. Kami sudah izin bertanya ya Pak Lingga dan Pak Tri, kami sudah mengajukan akun untuk yayasan dan waktu itu sudah di-approve, sudah bisa. Lalu kemudian kita ajukan akun untuk operator PT, namun tidak ada jawaban sudah hampir sebulan dan kita koordinasi dengan Ibu Feli. Beliau minta kita buat akun baru lagi Pak gitu. Jadi kita buat akun baru lagi dari yayasan dan sekarang sudah statusnya juga sudah approve. Terus kita coba ulang lagi untuk pembuatan akun PT, namun ada notifikasi bahwa ya jadi ID PT sudah diambil. Sudah diambil. Jadi bagaimana nih Pak Lingga mungkin bisa memberikan solusi kepada kami? Mungkin saya nanya ke teman Dikti dulu ya, itu akun operator PTS-nya kenapa? Ya. Nama PT-nya apa Bu? Sorry. ISQ, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ISQ. Oh iya, sebenarnya udah ditolak ya. Oke. Iya. Nah, terus kena. Ya, silakan. Ya untuk yang STIMIK ISQ ini kemarin case-nya sama seperti Bina Nusantara dan UNAS Pak. Jadi dia tidak masuk di usulan, masuknya di riwayat ketika mereka memperbaiki begitu. Nah baru setelah terperbaiki kemarin, nah itu baru masuk usulannya dari STIMIK ISQ karena sebelumnya memang tidak ada
meskipun dari STIM ISQ-nya sudah mengajukan perbaikan gitu. Tapi ternyata masuknya di riwayat saat itu. Nah, untuk yang kemarin sudah diajukan untuk sudah masuk ke usulan per kemarin. Nah, itu kita proses dan kita tolak dulu karena memang ada usulan yang satunya yang terbaru gitu, Pak. Oke. Sekarang udah ditolak ya? Iya. Akunnya? Karena ada satu yayasan lagi ya. Ketika sudah ditolak harusnya dia statusnya terbebas dan bisa diusulkan oleh BP Mungkin satunya. nanti bisa dicoba ya. Nanti dicoba ya Bu pakai BP satunya. Jadi intinya rules-nya itu akun yang baru kan Pak maksudnya? Iya, akun yang baru. Rules-nya itu selama dia masih proses diajukan dan belum ditolak atau belum ditolak itu masih terkunci. Tapi kalau sudah ditolak oleh Likti akunnya, itu harusnya bisa diusulkan oleh BP lainnya, akun lainnya gitu. Itu ya Bu. Nanti kalau masih trouble bisa melalui Likti nanti ke saya juga sih. Saya bantu. Baik, terima kasih Pak Lingga, Pak Tri, Bu Feli. Terima kasih Bu ini. Baik. Izin Pak Lingga. Izin bertanya Pak Lingga. Maaf Bu Zulmita. Ini karena waktunya sudah habis, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab silahkan ditanyakan ke LL